Hai guys, kembali lagi dengan YouTube channel IMC. Kali ini kami akan berbagi pengalaman pendakian kita ke Gunung Gede via Putri pada tanggal 19 Juli 2025. Gunung Gede berada di ruang lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan salah satu 5 taman nasional yang ada di Indonesia yang diumumkan pada tahun 1980. Lokasinya tepat berada di 3 kabupaten, yaitu Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk menuju puncak Gunung Gede, ada 3 jalur resmi yang biasa dilewati para pendaki, yaitu Cibodas, Putri, Salabintana. Dari ketiga jalur tersebut, Putrilah yang paling dekat, tapi treknya yang sangat terjal dan dapat menguras tenaga. Selamat pagi Sobat IMC. Pagi ini di basecamp Kang Cepi kita lagi siap-siap untuk melakukan pendakian Gunung Gede via Putri. Untuk pendakian ke Gunung Gede kali ini saya ikut rombongan dari Sukabumi Pencinta Alam untuk mendampingi keponakan saya Salwa. Rombongan dari Sukabumi Pencinta Alam berjumlah 38 peserta pendaki. Pukul 7:10, setelah semua persiapan selesai, kita meninggalkan basecamp Kang Cepi menuju pos Simaksi untuk registrasi ulang. Di awal pendakian kita masih melewati jalan kampung yang terdapat banyak sekali basecamp yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Treknya jalan setapak, sedikit menanjak. Setelah melakukan registrasi ulang di pos Simaksi, kita melanjutkan perjalanan pendakian menuju ke puncak Gunung Gede. Dan kita tiba di pos sampah pukul 7.35. Kembali lagi dengan IMC. Pendakian kali ini Gunung Gede via Putri. Setelah beristirahat di pos sampah selama 10 menit, lalu kita melanjutkan perjalanan pendakian. Pukul 7.50 kita tiba di pos informasi Satu Pahendra atau pos 1 Bayangan. camp. Naik udah ngap-ngapan. Ada juga pos 1. Namanya juga penikmat ya Pak ya. Iya. Halo Mbak. Pendaki pengabat. Selama perjalanan kita sebentar-sebentar berhenti untuk beristirahat.
Pukul 9 tiba di pos 1. Suasana di pos 1 sangat ramai, sudah seperti di pasar. Di pos 1 kita istirahat selama 15 menit. Gede udah kayak di mall. Lalu dari pos 1 kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Pendakian ke Gunung Gede Via Putri, kita akan menjumpai banyak pos bayangan. Di setiap pos bayangan terdapat warung yang menjual kebutuhan para pendaki seperti air, gorengan, dan makanan lainnya. Jadi bila melakukan pendakian Gunung Gede Via Putri, kita tidak perlu takut kekurangan logistik, hanya cukup bawa uang banyak saja. Di pos 2 bayangan ini kita lanjut melakukan perjalanan untuk mencapai ke pos 2. Kita tiba di pos 2 Legok Reja pada pukul 10.15. Menuju pos 3 atau Buntut Lutung, medan yang dilalui hampir sama seperti ketika perjalanan menuju pos 2, yaitu berupa tanah di antara akar pepohonan dengan kontur relatif menanjak. Kita tiba di pos 3 Buntut Lutung pukul 11.45. Pos 3 ini areanya cukup luas ketimbang pos-pos sebelumnya. Terdapat warung 24 jam dan biasa tempat ini dipakai untuk beristirahat dan makan siang. Di pos 3 kita beristirahat selama 30 menit sambil mengumpulkan energi yang sudah terkuras selama pendakian dari base camp sampai pos 3. Pukul 12.05 setelah beristirahat selama 30 menit, lalu kita melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Gunung Gede. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 cukup panjang, dan ini merupakan ujian sesungguhnya buat para pendaki. Jalurnya langsung menanjak, terjal berupa tanah bercampur bebatuan dengan kemiringan jauh lebih tajam ketimbang jalur sebelumnya. Jalur pos 3 ke pos 4 ini langkah kita sering mempertemukan dagu dan lutut karena jalan yang terjal. Rombongan kita di depan sudah jalan lebih dahulu. Karena faktor usia dan fisik, jadi saya berjalan cukup santai sambil menikmati perjalanan. Karena saya berjalan selalu berada di belakang, jadi sekaligus saya menjadi tim sweeper untuk rombongan kita yang sudah berada di depan. Kita tiba di pos 4 pukul 14.30. Tiba di pos 4, kita tidak bisa mendokumentasikan karena baterai kamera kita sudah habis.